Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleum Daun di sini. Kali ini Aleum Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Words of Evil. Kali ini kita memasuki episode yang keempat. Di episode yang keempat ini dimulai dari Jeonmo yang disuruh mengeksekusi hama yang ada di Gangnam. Namun karena dia ini adalah seorang polisi, dia pun tidak bisa menghabisi hama itu hingga tembakan Jeonmo pun selalu meleset dan hama itu pun mencoba untuk kabur. Namun ketika hama itu akan kabur, kepala Seo langsung menembaki dan menghabisi hama itu hingga tewas. Dari kejadian ini, Jeonmo pun merasa terpukul karena sebagai seorang polisi, dia tidak bisa mencegah pembunuhan yang ada di depan matanya. Kemudian Gi-chol pun terus saja mencari informasi dari Jeonmo lewat orang-orang kenalannya. Namun karena informasi pribadi Jeonmo sudah diganti oleh tim polisi dan kejaksaan, Gi-chol pun kesulitan untuk mendapatkan detail informasi dari Jeonmo. Di sisi lain, Jung Bae si gendut itu terus curiga dengan Jeonmo. Jung Bae berpikir bahwa semenjak kedatangan Jeonmo ke gengnya, organisasi mereka malah memiliki banyak masalah. Dan masalahnya, Jeonmo juga mengenali polisi sehingga ditakutkan Jeonmo akan melapor polisi tentang apa yang dilakukan mereka pada malam itu. Namun sepertinya Gi-chol pun sudah sedikit percaya dengan Jeonmo, yang mana Gi-chol malah seperti membela ketika Jeonmo dicurigai dengan berkata bahwa Jeonmo bertemu polisi hanya untuk masalah ayahnya yang tersandung kasus narkoba. Pada malam harinya, Jeonmo mabuk-mabukan sendirian setelah melihat semua pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Di sana, Jung Bae sedikit berbincang dengan Jeonmo untuk memastikan Jeonmo jangan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dia pun mengatakan meskipun sekarang Jeonmo dekat dengan Gi-chol, tapi dia tetap saja bukan bagian dari mereka. Karena Jeonmo bukan berasal dari daerah yang sama, yaitu Gangnam. Yang mana hal ini juga sepertinya membuat kepala Seo tersinggung. Pasalnya dia juga bukan orang asli Gangnam. Ketika patroli pun Jeonmo terus saja bengong dan tidak fokus nih guys. Pada malam harinya Jeonmo mendapat pesan dari Gi-chol untuk menemani dirinya yang akan makan bersama dengan Eujung. Acara makan-makan ini adalah undangan dari Eujung sendiri untuk mereka bisa mengenang masa-masa SMA mereka di kantin yang mereka sering kunjungi pada waktu SMA. Dan di sini Eujung sekarang akan ikut juga berperan aktif untuk membantu penyelidikan bersama sang suami. Di sini Eujung berpura-pura bahwa Eujung dan suaminya sudah bercerai agar Eujung dan Gi-chol nantinya bisa semakin dekat. Namun di sini Jeonmo tidak mengetahui semua skenario itu dan itu tentu saja membuat Jeonmo cemburu dan rasa khawatir Jeonmo terhadap istrinya semakin tinggi nih guys. Dengan berstatus singlenya Eujung, maka Gi-chol pun akan semakin sering menemui Eujung dalam rangka PDKT nih guys. Hingga kemudian pada suatu hari tiba-tiba saja ibu dari Eujung meninggal. Kemudian Gi-chol dan Jeonhon pun pergi ke rumah duka karena Gi-chol sebelumnya telah diberitahu oleh informannya tentang hal ini. Seperti biasa, Jeonmo pun tidak bisa untuk ikut melayat masuk ke dalam. Karena jika dia ikut, maka keluarga Eujung tentunya akan mengenali dirinya dan penyamarannya akan kacau. Begitu sakit pasti hati Jeonmo nih guys, melihat ibu mertuanya meninggal, tapi dia tidak bisa memberikan penghormatan terakhir. Yang mana ibu dari Eujung adalah satu-satunya orang yang setuju dengan pernikahan Jeonmo dengan anaknya itu, di saat semua keluarga Eujung tidak setuju karena mungkin latar belakang keluarga Jeonmo yang kurang baik. Setelah Gi-chol melakukan penghormatan terakhir, tentu saja Jeonmo, Eujung, dan Gi-chol mengobrol di luaran. Kemudian pada saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja ada seorang bocil yang memanggil paman ke arah mereka bertiga. Yang mana bocil itu merupakan keponakan Jeonmo. Bocil itu memanggil paman karena dia ingin meminta tolong untuk menyelesaikan permainan di tangannya. Sontak saja semuanya kaget. Tetapi tiba-tiba saja Kapten Seok muncul dan langsung menggendong bocah itu membawanya jauh dari mereka. By the way, Kapten Seok ini dalam skenario penyamarannya berperan sebagai suami Eujung. Yang mana berkasnya pernah dilihat oleh Gi-chol pada saat itu sehingga Gi-chol mengenali Kapten Seok dan tidak menaruh rasa curiga sama sekali kepada Jeonmo.
Sesaat sebelum pergi kembali ke markas, Jeonmo pun pamit ke toilet terlebih dahulu kepada Gichol. Tapi sebenarnya dia ingin melakukan penghormatan terakhir kepada ibu mertuanya. Namun kedua atasan Jeonmo menghadangnya karena itu akan membahayakan misi mereka dan nantinya keluarga Eujung akan tahu juga tentang misinya. Dan disinilah momen nyesek terjadi nih guys, di mana Jeonmo melakukan penghormatan terakhirnya jauh di luar ruangan. Jeonmo di sini pasti menahan sesak di dadanya, karena ibu mertuanya adalah satu-satunya orang yang baik kepadanya di keluarga Eujung, selain Eujung sendiri tentunya. Setelah itu, Jeonmo dan Gichol minum-minum bersama. Dan ketika mereka minum bersama, Jeonmo pun mempunyai permintaan bahwa sekarang dia bukan hanya ingin bisa membalaskan dendam Taeho, yang mana sebenarnya dendam Taeho sudah terbalaskan karena Sersan Kang sudah terbunuh. Tetapi sekarang Jeonmo ingin sukses sama seperti Gichol. Jeonmo yakin jika dengan bantuan Gichol dia juga bisa sukses sama seperti Gichol nantinya. Karena mungkin Jeonmo dan Gichol sama nasibnya dulu seperti dirinya, Gichol pun bersedia akan membantu Jeonmo asalkan Jeonmo juga bersedia untuk membantu Gichol untuk bisa dekat terus dengan Eujung. Lagi-lagi di sini Jeonmo mengorbankan perasaannya demi kesuksesan misi ini. Dan dia pun dengan terpaksa mengatakan bahwa dirinya akan membantu bosnya untuk bisa selalu dekat dengan Eujung. Setelah itu, Jeonmo pun meminta juga agar dirinya kapan-kapan untuk bisa diajak juga memancing bersama dengan mereka bertiga. Dia beralasan bahwa karena pada dasarnya dia seorang pelaut, jadi dia pun rindu dengan aroma-aroma amis semriming laut. Dan Gichol pun akan mempertimbangkan itu juga karena sebenarnya itu adalah hobi mereka bertiga dan biasanya tidak pernah ada orang yang ikut. Setelah itu Jeonmo pun naik ke lantai atas untuk memberikan voice note untuk sang istri. Dia pun menangis sesegukan karena mungkin dia secara tidak langsung sudah mengizinkan bahwa Eujung dekat dengan Gichol. Meskipun ini bukan kemauan Jeonmo tentunya. Terlihat di sini mereka berdua saling mencintai ya guys ya. Oke, keesokan harinya Jeonmo ditanyakan oleh Jungbae karena Jeonmo sering bepergian dengan Gichol akhir-akhir ini. Jungbae pun sudah mengira bahwa Jeonmo dan Gichol pergi menemui Eujung sang polisi. Tapi karena Gichol berpesan bahwa Jeonmo harus merahasiakan dengan yang lain, karena jika yang lain tahu maka mereka akan merasa tidak nyaman. Di sini Jeonmo pun beralasan bahwa kemarin mereka sudah pergi mengunjungi tempat Abu Taeho. Setelah itu kepala Seo pun menghampiri mereka dan mengajak Jeonmo pergi ke atas untuk berbincang setelah Jungbae pergi. Yang mana perbincangan itu sepertinya membicarakan untuk mereka bekerja sama mengambil alih Gangnam. Karena kepala Seo selama ini merasa seperti dikucilkan karena bukan orang asli Gangnam. Di sisi lain, anak buah bos Dong Hyuk mengunjungi bos geng lainnya untuk mengajak mereka bekerja sama menghancurkan Gangnam Union pimpinan Gichol. Yang mana geng yang diajak kerjasama oleh anak buah Dong Hyuk adalah geng yang pada saat itu menjadi bahan fitnah Gichol pada saat Ser Chanjang meninggal pada masa awal-awal ambil alih Gangnam oleh Gichol. Yang kemudian mereka pun setuju untuk bekerja sama menyingkirkan Gichol dari Gangnam. Mereka menyingkirkan Gichol dengan cara memberikan tawaran yang menarik kepada para anak buah Gichol agar mereka bisa membocorkan segala aktivitas yang dilakukan Gichol dan melaporkan kepada mereka nantinya. Setelah itu tibalah hari memancing. Jeonmo pun diajak untuk pergi memancing untuk menggantikan Hong karena istrinya sedang melahirkan. Namun entah kenapa dalam perjalanan Jungbae tidak semobil dengan Jeonmo dan Gichol hingga mereka pun terpisah karena mobil yang dikendarai Jungbae mengalami pecah ban. Namun ketika mereka akan pergi ke pelabuhan, tiba-tiba saja rombongan mobil datang menghadang dan menyerang mereka yang membuat episode yang keempat pun berakhir sampai di sini. Oke, jadi di episode yang keempat kali ini kita sudah membahas tentang Jeonmo yang galau gundah gulana karena sebagai seorang polisi dia tidak bisa mencegah pembunuhan yang ada di depan matanya. Kemudian ibu dari Eujung yang meninggal dan Eujung akan berperan aktif juga dalam penyelidikan ini. Sehingga dia pun berpura-pura sudah bercerai dengan suaminya yang mana dalam skenario ini suaminya adalah Kapten Seok.
Selanjutnya telah berhasilnya Jeonmo yang merayu Gichol agar dia bisa ikut memancing. Namun karena ada pembegalan dari geng kompetitor yang dimotori oleh anak buah bos besar Dong Hyuk, Jeonmo pun masih belum tahu untuk apa Gichol dan teman-temannya pergi memancing. Oke, sampai di sini dulu episode 4 kali ini. Sampai jumpa di episode yang kelima mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.